pertama adalah homemade suit. Kostum buatan sendiri ini menjadi perlengkapan pertama yang digunakan Peter Parker saat memulai aksinya sebagai Spider-Man. Ia menyusunnya dari pakaian sederhana berwarna merah dan biru, lalu melengkapinya dengan lambang laba-laba hitam di bagian dada serta kacamata gelap untuk melindungi penglihatannya. Pada fase awal itu, Peter memakai kostum tersebut saat beraksi melawan kejahatan di New York. Kemudian menyimpannya diam-diam di loteng kamarnya supaya Bibi May tidak mengetahui rahasianya. Walaupun usianya saat itu baru 15 tahun dan ia masih berstatus pelajar sekolah menengah atas, Peter sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia berhasil merancang web fluid dengan daya rekat tinggi dan ketahanan yang sangat kuat, sampai kemampuan itu pun membuat Tony Stark terkesan. Dengan web shooter rakitannya sendiri yang terpasang di pergelangan tangan, Peter dapat berayun di antara gedung-gedung kota sekaligus mengikat lawan-lawannya. Meski begitu, alat tersebut masih tergolong rancangan awal sehingga belum terlalu aman dan masih bisa dilepaskan dengan mudah oleh orang lain. Berbekal kostum sederhana itu, disertai tekad besar dan dukungan dari teman-temannya, Peter akhirnya mampu mengalahkan Shocker dan Vulture. Setelah fase itu berlalu, Peter memasuki tahap berikutnya dengan mengenakan Stark Tech Suit. Seusai direkrut oleh Iron Man dalam konflik Civil War, Tony Stark menghadiahkan kostum baru yang jauh lebih canggih. Desainnya tampil lebih modern dengan kombinasi merah dan biru, dipadukan dengan aksen hitam yang memberi kesan lebih tajam. Kostum ini juga dibekali lensa pintar yang dapat menyesuaikan fokus secara otomatis, serta perlengkapan yang membantu Peter dalam berbagai situasi pertempuran. Peter pertama kali mengenakan kostum tersebut saat menghadapi Captain America beserta timnya di Jerman. Setelah itu, ia terus memakainya ketika berurusan dengan Vulture dan kelompoknya. Dalam perkembangannya, Peter berhasil menembus sistem pengamanan kostum itu dan mematikan Training Wheels Protocol, hingga seluruh kemampuan tersembunyinya akhirnya dapat digunakan. Sejak saat itu, kostum tersebut memberinya akses ke asisten AI canggih, berbagai mode web shooter, web wings untuk meluncur di udara, hingga drone pengintai yang tersembunyi di bagian dada. Namun, Tony Stark sempat mengambil kembali kostum itu setelah Peter membuat situasi di atas kapal menjadi sangat berbahaya. Meski demikian, semuanya berubah ketika Spider-Man berhasil menggagalkan upaya Vulture yang ingin mencuri pesawat kargo milik Stark. Keberhasilan itu membuat Tony kembali mempercayainya dan menyerahkan kostum tersebut kepadanya sekali lagi. Selanjutnya ada Iron Spider Suit. Iron Spider menjadi armor Spider-Man yang lahir dari teknologi nanoteknologi milik Tony Stark. Armor ini disiapkan Tony sebagai perlengkapan khusus bagi Peter Parker agar ia pantas berdiri sejajar dengan para Avengers. Pada awalnya, Peter sempat menolak pemberian itu, tetapi keadaan berubah saat peristiwa Infinity War pecah. Dalam situasi genting tersebut, Tony akhirnya tetap menyerahkan armor itu agar Peter dapat bertahan di luar angkasa dan ikut menghadapi Thanos di Titan. Dibandingkan perlengkapan Peter sebelumnya, Iron Spider membawa lompatan besar dalam segi kemampuan. Sistem web shooternya jauh lebih modern karena dapat melakukan pengisian ulang secara otomatis, sehingga Peter tidak lagi harus mengisi cairan jaring secara manual. Armor ini juga memiliki daya tahan yang sangat tinggi, sanggup menahan serangan balistik, dan tetap dapat mempertahankan fungsinya meskipun mengalami kerusakan. Bahkan berkat nanoteknologi yang tertanam di dalamnya, bagian yang rusak dapat diperbaiki seketika langsung di medan pertempuran. Keunggulan lain dari kostum ini terlihat pada fitur mobilitas dan serangannya. Peter dibekali sayap luncur untuk bergerak lebih bebas di udara, serta 4 lengan laba-laba mekanis yang dapat muncul dari bagian punggung. Keempat lengan tersebut tidak sekadar menjadi senjata tambahan, tetapi juga terhubung dengan sistem EAA yang mampu membaca respons mental Peter. Dengan cara itu, kostum dapat menyesuaikan bantuan yang paling dibutuhkan Peter di tengah pertarungan. Ketika fitur itu dipadukan dengan instant kill mode, Iron Spider mengubah Peter menjadi petarung yang jauh lebih agresif dan berbahaya. Namun semuanya lenyap ketika Thanos melakukan jentikan jarinya. Peter beserta kostum itu ikut terhapus menjadi debu. Setelah Hulk membalikkan keadaan dan mengembalikan mereka yang hilang, Peter kembali turun ke medan perang bersama para pahlawan lain untuk menghentikan Thanos. Tidak lama setelah itu, saat identitas Peter terbuka ke publik, Department of Damage Control mengambil alih kostum tersebut. Meski begitu, Peter tidak berhenti di sana karena ia kemudian menciptakan kostum baru dengan memanfaatkan fabrikator milik Stark Industries. Setelah itu, Peter menggunakan Stealth Suit, sebuah kostum hitam yang dirancang SHIELD dengan penampilan yang sama sekali tidak menyerupai ciri khas Spider-Man. Kostum ini dibuat untuk menjaga identitas Peter tetap aman saat ia berada di Eropa bersama rombongan sekolahnya. Peter menyadari bahwa kemunculan Spider-Man di lokasi yang sama dengan dirinya bisa memicu kecurigaan teman-temannya. Pada masa itu, identitas Spider-Man memang masih sepenuhnya dirahasiakan dari publik. Selama peristiwa Far From Home, Peter beberapa kali mengenakan kostum tersebut. Karena tampilannya sangat berbeda dari sosok Spider-Man yang biasa dikenal, banyak orang mengira ia adalah pahlawan lain. Dari kesalahpahaman itulah julukan Night Monkey mulai muncul. Ketika Peter akhirnya sadar bahwa Mysterio hanyalah seorang penipu, ia kembali memakai kostum hitam itu untuk menemui Fury dan menyampaikan peringatan. Namun langkah itu justru membawanya masuk ke dalam perangkap Quentin Beck. Dengan memanfaatkan drone-drone miliknya, Mysterio menciptakan rangkaian ilusi yang menyerang pikiran Peter tanpa henti, hingga akhirnya Peter kehilangan kendali dan tertabrak kereta yang melaju cepat. Sesudah kejadian itu, Peter terbangun di sebuah sel di Belanda dan mendapati seorang penjaga sedang mengenakan topeng miliknya. Ia kemudian berhasil meloloskan diri dari tempat itu, tetapi kostum stealth suit tersebut terpaksa ia tinggalkan. Setelah itu, Peter menghadirkan upgraded suit, kostum yang ia rancang sendiri dengan memanfaatkan salah satu fabrikator milik Stark Industries.
Secara tampilan, kostum ini memang masih membawa nuansa rancangan Tony Stark sehingga sekilas terlihat familiar. Namun dari sisi teknologi, versi buatan Peter ini jauh lebih sederhana dan tidak memiliki kecanggihan setinggi kostum sebelumnya. Meski demikian, Peter tetap berhasil merancangnya menjadi perlengkapan yang tangguh, bahkan cukup kuat untuk menahan rentetan serangan balistik dari drone-drone milik Mysterio. Ia juga menyematkan web shooter baru yang sudah terpasang langsung ke dalam kostum, lengkap dengan kemampuan menembakkan web taser. Bukan hanya itu, bagian web wings pada kostum ini juga dibuat dengan bentuk yang lebih tipis dan efisien. Perubahan itu membuat Peter mampu bergerak lebih stabil dan lebih presisi ketika meluncur di udara. Kostum inilah yang ia gunakan dalam konfrontasi terakhir melawan Quentin Beck beserta pasukan drone-nya, hingga pada akhirnya ia berhasil menghancurkan seluruh rangkaian tipu daya ilusi yang selama ini dipakai Mysterio. Kostum ini kemudian dikenal memiliki dua variasi lain. Variasi pertama adalah black and gold version. Bentuk ini sebenarnya muncul bukan karena rancangan baru yang disengaja, melainkan karena Peter membalik kostumnya dan mengenakannya dari sisi dalam setelah permukaan luarnya terkena cat hijau. Akibatnya, bagian kabel dan struktur internal kostum ikut terlihat dari luar, sehingga tampilannya berubah drastis. Variasi berikutnya adalah integrated suit. Versi ini ditandai oleh lambang laba-laba emas berukuran besar di bagian dada. Peter menciptakannya setelah berhasil merebut kembali nanoteknologi yang sebelumnya diambil Otto Octavius dari kostum Iron Spider miliknya. Kemudian muncul Spider-Man dari universe Sam Raimi, sosok Peter Parker dari dunia lain yang tampil dengan kostum ikonis bercorak jaring perak tebal. Bentuk lensa matanya tampak lebih runcing, sementara lambang laba-laba di bagian dada terlihat lebih tegas dan tajam. Berbeda dari banyak versi Spider-Man lain, ia tidak mengandalkan web shooter, karena tubuhnya sendiri mampu menghasilkan jaring organik secara alami. Di semestanya, kostum itu menemaninya saat menghadapi Green Goblin dan Otto Octavius. Dalam perjalanannya, simbiote sempat menyelimuti kostum tersebut hingga warnanya berubah menjadi hitam. Perubahan itu memang membuatnya jauh lebih kuat dan lebih cepat, tetapi pada saat yang sama juga mengikis kendali dirinya dan mendorong sisi agresifnya keluar. Setelah melalui konflik berat, ia akhirnya mampu melepaskan pengaruh simbiote itu, lalu kembali bertarung untuk menghadapi Venom dan Sandman. Saat Spider-Man dari semesta ini terseret ke garis cerita utama MCU, ia kembali mengenakan kostum tersebut dalam pertempuran besar bersama dua Spider-Man lain dari semesta berbeda. Di sana, ia bukan hanya bertarung tetapi juga ikut membantu menyelamatkan para villain dengan cara menyembuhkan mereka dari kondisi yang selama ini menghancurkan hidup mereka. Berikutnya adalah kostum milik Amazing Spider-Man. Di semesta lain, varian Spider-Man ini tampil dengan perpaduan merah dan biru yang khas, disertai lensa mata yang lebih besar, serta lambang laba-laba yang tampak lebih panjang. Berbeda dari Spider-Man versi Raimi, ia tidak memiliki kemampuan menembakkan jaring langsung dari tubuhnya. Karena itulah, ia mengandalkan web shooter yang terpasang di pergelangan tangannya sebagai bagian penting dari perlengkapannya. Kostum tersebut ia gunakan saat menghadapi musuh-musuh berbahaya seperti Electro, Green Goblin, dan Rhino. Namun perjalanannya tidak berhenti di semestanya sendiri. Ia kemudian ikut terseret ke dunia lain, tempat dua Spider-Man lain telah lebih dulu berada dan memerlukan bantuannya. Sama seperti varian Raimi, ia akhirnya memilih untuk tetap bertahan dan bertarung bersama mereka dalam pertempuran besar yang melibatkan ancaman dari berbagai semesta. Terakhir, ada Classic Suit. Setelah Doctor Strange membuat seluruh dunia melupakan Peter Parker demi menutup keretakan multiverse, Peter memutuskan untuk memulai segalanya dari awal. Ia menjahit sendiri kostum Spider-Man baru dengan warna merah dan biru, menggunakan cara yang jauh lebih sederhana tanpa bantuan teknologi canggih. Desain kostum itu terasa seperti perpaduan warisan dari dua Spider-Man lain yang sempat ia temui, sehingga tampilannya sangat dekat dengan sosok Spider-Man klasik seperti yang dikenal dalam versi komik. Meski terlihat ikonis, kostum ini tidak membawa teknologi buatan Stark Industries sama sekali. Tidak ada fitur mewah, tidak ada sistem pintar, dan tidak ada perangkat canggih seperti yang pernah ia gunakan sebelumnya. Kostum itu benar-benar menjadi simbol awal baru bagi Peter. Ia mengenakannya pada penutup kisah No Way Home saat kembali berayun di antara gedung-gedung kota untuk menanggapi sebuah tindak kejahatan.